Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika seseorang, di dalam hadis disebutkan, ada seseorang ahli dunia dicelupkan sedikit saja ke dalam api neraka. Ahli dunia dipanggil oleh Allah, dimasukkan sebentar saja ke dalam api neraka. Lalu Allah tanyakan kepada dia, apakah engkau pernah selama ini merasakan kebaikan? Apakah engkau selama ini pernah merasakan kenikmatan? Padahal dia masuk neraka hanya sebentar. Lalu apa jawaban dia? Demi Allah, wahai Allah, aku tak pernah merasakan kenikmatan dan kebaikan semasa hidup di dunia. Baru sebentar disiksa di dalam api neraka sehingga hilang semua kenikmatan itu. Lalu ketika Allah memanggil orang yang paling susah hidupnya di dunia, ana rasa tidak, kita bukanlah orang yang paling susah di dunia. Ada di sini orang yang paling susah di dunia. Insya Allah masih ada orang yang susah dari kita, benar. Kita bersyukur hari ini. Ketika Allah panggil orang yang paling susah hidupnya di dunia, lalu dimasukkan sebentar saja ke dalam surga. Lalu dikatakan kepada dia, wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan kesusahan ketika hidup di dunia? Demi Allah, wahai Allah, aku tak pernah merasakan sedikit pun kesusahan ketika saya hidup di dunia. Sebentar masuk ke dalam surga, tak pernah merasakan kesusahan. Sebentar masuk ke dalam neraka, hilang semua kesenangan. Maka orang-orang yang akan masuk ke dalam surga itu, siapa orang yang akan masuk ke dalam surga? Bagaimana cara kita masuk ke dalam surga itu nanti? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Salah satunya adalah keluarga jalan menuju surga. Surga mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Siapa yang akan memasuki surga itu? Bagaimana cara kita memasuki surga itu? Mana jalannya? Salah satunya adalah keluarga. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kita masuk ke situ, ada beberapa poin yang penting juga yang mesti harus kita sampaikan di antara jalan-jalan menuju surga. Yang pertama itu adalah harta. Harta yang kita punyai sekarang ini, bunda, itu mampu menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Dan kalau kita salah gunakan harta itu, maka dia yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Bagaimana menggunakan harta itu menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Infakkan di jalan yang terbaik. Karena harta yang diinfakkan melalui sedekah tidak akan pernah berkurang. La yanqusul mal min sedekah. Harta tidak akan pernah berkurang dengan sedekah. Ada sebuah kisah Bani Israel. Ini kisah Israel ya. Udah masyhur di kalangan para ulama, ahli sedekah. Dia salah seorang suami istri yang bekerja untuk menjual kapas. Kalau bahasa Jambi ini kalau tidak salah kapuk. Setiap hari dia menjual kapas. Dan kapas itu dijual mendapatkan uang 1 dirham. Kapas dijual dapat uang 1 dirham. 1 dirham itu sekitar 80.000. Tapi kalau zaman dulu mungkin banyak. Kapuk itu dibuka, diambil. Buah kapuk itu dibuka, diambil. Lalu dikumpulkan, diproses, dibuatlah mungkin bantal apa segala macam, dijual. Setiap hari dia mendapatkan hasil dari penjualannya itu 1 dirham. 1 dirham harta yang ia miliki itu, setengahnya itu dia infakkan. Setengahnya itu untuk makan. Setengah dari setengah itu pun dia
berikan modal untuk dia jual besok pagi. Begitu terus setiap hari. 1 dirham dibagi 2 disedekahkan, 1 dirham digunakan untuk kehidupan sehari-hari, setengah dari setengahnya itu pula dia jadikan modal untuk jual besok pagi harinya. Lalu ketika itu suatu saat dia telah menjual kapas, pulang. Di tengah perjalanan dia melihat di pasar ada 2 orang yang saling cekcok, yang saling ingin membunuh. Lalu datanglah seorang laki-laki penjual kapas ini. Apa yang kalian lakukan sehingga kalian melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan? Satu megang parang, satu megang kapas. Mereka ingin saling membunuh. Kata orang yang ingin ribut itu, saya ini penjual, dia pembeli, sudah ngambil barang saya, dia nggak mau bayar, makanya saya marah. Berapa uang engkau yang tidak dibayar oleh dia? 1 dirham. Diambil duitnya 1 dirham, dia kasih pada orang itu. Dia menyelamatkan, padahal nggak kenal siapa dia, tapi dia menyelamatkan 2 nyawa orang yang tidak dia kenal. Pulang ke rumah, mengadu dengan istri. Istri bertanya, mana uang? Nggak ada uang hari ini. Kenapa tidak ada? Kata suaminya, tadi dia ceritakan masalah itu. Apa kata istrinya? Masya Allah suamiku, aku bahagia mendengarnya. Biarlah kita susah, tapi harta itu kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada orang yang jauh lebih membutuhkan daripada kita. Ini buktinya. Kalau dapat istri yang soleha, begitulah jadinya. Ada bunda kayak gitu. Kalau sempat suami tidak bawa duit balik, apa katanya? Tak usahlah balik ke rumah. Tidur ke belakangnya soal. Tidak mau lagi. Tapi dia mendukung atas apa yang dilakukan oleh suami. Lalu besok pagi mau jual, nggak ada lagi yang ingin dijual. Karena duitnya nggak ada, mau beli modal nggak ada. Tapi di rumahnya itu ada sisa-sisa kapas. Dia kumpulkan kapas itu. Kalau sisa-sisa itu tentulah kapasnya sudah jelek, sudah kotor. Tapi dia bersihkan, lalu dia bawa lagi ke pasar. Sedikit cuma. Tentu saja setibanya di pasar, berjam-jam. Dari pagi hingga sore hari. Tidak ada satupun orang yang mau membeli daripada kapas dia itu. Karena kapasnya sudah jelek, sedikit pula. Di tengah perjalanan dia melihat ada seorang laki-laki yang merenung. Sama nasib dengan dia, tapi seorang laki-laki itu penjual ikan. Ditanya, kenapa engkau merenung di sini? Saya ini menjual ikan, ikan saya nggak laku-laku hingga akhirnya busuk. Apa kata seorang laki-laki tadi? Bagaimana kalau kita tukar saja? Engkau ambil kapas saya, belum tentu rezeki engkau di sini, dan aku ambil engkau ikannya, belum tentu rezeki saya ada di sini. Silakan. Dia pun bertukaran. Yang satu ngambil kapas, yang satu ngambil ikan. Dia bawa ikannya pulang untuk dia makan. Lalu istrinya bawa ikan itu ke dapur. Dia buka, dia lihat ada mutiara di dalam ikan itu. Mutiara yang mahal harganya. Dia pun terheran-heran melihat mutiara itu. Lalu dia bawa mutiara itu ke tukang mutiara. Bayangkan, ini orang dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bawa ke tukang mutiara. Apa kata orang yang akan membelinya? Wahai saudaraku, ini mutiara benaran ini. Ini mutiara yang paling bagus di dasar lautan. Ini mahal sekali harganya. Dan saya bisa membeli dengan 40.000 dirham. Harta yang dia sedekahkan tadi 1 dirham. Tukang emas itu, tukang mutiara itu beli 40.000 dirham. Dan bisa orang lain yang membeli ini jauh lebih mahal daripada ini. Saya hanya mampu membeli dengan 40 dirham emas. 40.000 dirham. Dan engkau kalau mau lebih mahal, pergilah ke tukang mutiara yang di sana,
itu tokohnya jauh lebih besar. Mungkin dia mampu membeli dengan harga yang lebih mahal dan harga yang lebih tinggi daripada saya. Jaga oleh Allah. Apa kalau orang yang ini? Boleh aja dia bohong. Wah, ini mutiaranya mutiara yang biasa aja. Saya beli dengan harga segini aja ini. Ini tidak bakalan laku itu. Tapi dijaga oleh Allah. Sehingga tukang mutiara itu pun jujur dengan sejujur-jujurnya. Dia katakan itu tokoh yang lebih besar. Maka dia bawa mutiara itu ke tokoh yang lebih besar. Dia lihat sama perkataannya. Saya hanya mampu membeli dengan harga 80.000 dirham. 80.000 dirham. Tapi kalau engkau mau harga yang jauh lebih tinggi, engkau datang ke tempat yang sana. Mungkin dia mampu membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada ini. Dia pun bawa mutiara itu ke tokoh yang jauh lebih besar lagi. Maka dibelilah mutiaranya itu seharga 120.000 dirham. Dia hanya memberi 1 dirham, mendapat lipatan ganda dari Allah 120.000 dirham. Ayah, ini benar apa yang sudah dikatakan di dalam Al-Quran. Apa kata? Masalul ladzi apa? Orang yang permisalan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti dia apa namanya? 1 biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai itu membuahkan 100 biji. Itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Jadi kita kembali ke cerita tadi. 120.000 dirham yang dia dapatkan atas dasar dia impak 1.000 dirham kepada orang yang ingin saling membunuh. Lalu ketika dia mau pulang, Allah turunkan 2 orang di hadapannya seperti pengemis. Dia mengatakan bahwa saya tidak punya apa-apa. Saya sangat membutuhkan sesuatu dari kalian berdua. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, berikan setengah pada dia. Karena kita bersyukur atas rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bagi 120.000 dirham, 60.000 dirham dia berikan kepada orang yang miskin itu. Diambil lalu dia pergi, kembali lagi, dia kasih lagi. Ternyata 2 orang itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk memuji bagaimana rasa syukur kedua suami istri tersebut. Aku adalah malaikat yang diutuskan oleh Allah, bukan untuk mengambil hartamu, tapi ingin melihat bagaimana syukurmu dan engkau sukses di dalam menjalani segala musibah, ujian yang Allah berikan kepadamu. Ambillah uang ini 120.000 dirham dan itu dia bawa pulang. Bayangkan. Jadi para bunda, insya Allah kalau punya harta, infakkan di jalan Allah. Ini jangan karena infak, karena zakat mal saja yang kita wajib jarang dikeluarkan. Itu. Jadi harta yang kita punya mampu membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kesuksesan akhirat, kesuksesan dunia pun Allah berikan. Maka salah satu jalan di antara banyak jalan menuju ke surga itu adalah apa? Harta. Kemudian yang kedua, inilah pembahasan kita hari ini. Itu adalah keluarga. Keluarga mampu membawa kita ke surga. Jangan sampai ada orang yang mengatakan orang zuhud itu jarang berinteraksi dengan keluarganya, karena keluarga itu adalah fitnah, mampu membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah. Rasulullah dia melakukan berbagai aktivitas bersama keluarganya. Adakah yang lebih zuhud daripada Rasulullah SAW? Maka keluarga adalah salah satu wasilah untuk kita meraihkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari yang terdekat dari kita. Siapa? Orang tua. Hari ini kalau bunda masih ada orang tua, maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua disebutkan dalam satu hadis, celaka bagi seseorang yang tidak mendapatkan yang menemui orang tuanya
tapi orang tuanya itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Celaka orang seperti itu. Jadi orang tua adalah satu aset untuk menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hari ini seorang anak yang tidak mau mengurus orang tuanya yang sudah renta, ini bisa menyebabkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada perempuan datang ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, di mana anak saya? Kata Rasulullah, anakmu tempatnya di dalam neraka. Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam neraka, wahai Rasulullah, sedangkan anak saya baik? Apa kata Rasulullah? Coba engkau pikir-pikir, pernah tidak anakmu itu durhaka? Rasa-rasanya tidak pernah. Pernah tidak dia berbuat dosa kepadamu? Rasa-rasanya tidak. Tapi ada satu, wahai Rasulullah, dan saya masih ragu apakah ini perbuatan dosa ataukah tidak. Suatu saat aku pernah memanggil dia, sedangkan dia pada saat itu membaca Al-Quran. Nah, aku panggil dia. Dia bilang, tunggu wahai ibu, aku mau menyelesaikan satu lembar lagi. Dan pada saat itu dia tidak memenuhi keinginan saya. Itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Baca Quran itu sunnah. Menjawab panggilan ibu wajib. Perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kita didik anak-anak kita. Karena anak juga merupakan jalan menuju surga. Makanya kata para ulama, kalau ada orang yang lagi sholat, dipanggil oleh ibunya, batalkan sholatnya. Tapi sholat sunnah. Jangan sholat wajib. Sholat wajib ya memang wajib. Kalau sholat sunnah, bunda lagi sholat sunnah, dipanggil oleh ibu, berhenti sholatnya. Karena menjawab panggilan orang tua, hukumnya wajib. Kesabaran itu ada 3 tingkatan. Kesabaran yang paling kecil pahalanya itu adalah kesabaran di dalam menghadapi ujian. Itu paling kecil pahalanya. Karena apa? Karena ketika ujian, musibah itu datang kepada kita, kita hanya ada 2 pilihan. Bersabar ataukah kita tidak bersabar, dan itu tidak merubah keadaan. Bunda ditelepon malam-malam, orang tuanya meninggal. Bunda hanya 2 pilihan adanya. Bunda bersabar, mendapatkan pahala, atau tidak bersabar, tidak mendapatkan apa-apa. Dan itu tidak akan merubah keadaan. Orang tuanya tetap meninggal. Sabar yang paling tinggi itu adalah sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sabar di dalam menjalani ketaatan itu ujiannya banyak. Bunda datang ke sini itu banyak ujian, Bu. Iya kan? Banyak ada ujian, banyak cobaannya, banyak hal-hal yang bisa tidak membawa kita ke sini. Anak lah apa segala macam, inilah apa segala macam, inilah urusan. Tapi bisa kita meninggalkan itu untuk duduk di sini, taat kepada Allah. Ada bagi laki-laki, bisa dia sholat subuh di rumah, tapi dia taat kepada Allah, dia tinggalkan itu, banyak pilihannya. Hari ini kita sholat zuhur, bisa kita tunda sholatnya itu sampai jam 2:30. Tapi kita banyak pilihan bagi kita. Apa kita mau tidur ataukah kita mau menjalankan ibadah? Banyak sekali godaan itu. Makanya sabar dalam ketaatan itu adalah pahalanya sangatlah besar di sisi Allah. Dan sabar yang paling berat itu kata para ulama, mengurus orang tua ketika dia sudah tua renta. Makanya Syekh Utsaimin di dalam sebuah kitab Syarah Riyadhus Shalihin, dia katakan, orang yang mengurus orang tuanya umur 50 tahun dengan mengurus orang tuanya yang umurnya 70 tahun jauh lebih besar pahalanya ketika seorang anak mengurus orang tuanya yang berumur 70 tahun. Hari ini kita kalau dapat orang tua yang sudah tua renta, maka kita lepaskan dia. Dapat orang tua yang gila, kita hantarkan dia ke rumah sakit jiwa. Tak mau kita ngurus. Padahal itu ladang bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga jalan menuju surga.
Hari ini seorang anak kalau mendapati orang tuanya yang susah, ya kan? Orang tuanya yang sakit, apalagi dia tidak mampu lagi untuk berjalan ke kamar mandi, itu malas sekali kita mengurusnya. Mencuci kainnya pun kita tak mau. Kenapa kita harus upahkan orang? Sedangkan itu adalah jalan pahala bagi kita. Kenapa kita harus panggil pembantu untuk mengurusi dia? Kita yang mengurusinya. Karena itu adalah bukti kecintaan kita kepada orang tua, dan itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tua, ingat, yang punya orang tua hari ini, hormati orang tua kita. Ambil, cium tangannya, minta maaf kalau ada salah, yang sampai orang tua kita murka dengan kita. Terutama bagi laki-laki, sampaikan kepada anak kita, didik dia. Jadi orang tua yang sampai kita biarkan begitu saja. Makanya di dalam Al-Quran itu, ketika sudah berumur 40 tahun, jadi orang itu, bunda, kalau sudah berumur 40 tahun tidak juga berbuat baik, nah itu susahlah dia berbuat baik. Karena 40 tahun itu adalah puncak, sudah masuk ke masa tua kita. Masa muda itu dari 15 tahun sampai 39, sampai 40 tahun. 40 tahun ke atas itu sudah. Itu kalau kita masih saja berbuat dosa, itu susah berbuat baik. Makanya di dalam Al-Quran itu apa dikatakan? Apa itu ayatnya? Ketika dia sudah berumur 40 tahun, maka hendaknya dia berdoa. Apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati alayya wa ala walidayya. Jadi ketika sudah berumur 40 tahun, ini kalau kita umur 30, itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Selama ini kita berikan hidup, ini masih 40 tahun ke atas nih, saatnya kita itu untuk mengingat, bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau banyak dosa, bertaubatlah kita. Karena di atas 40 tahun itu susah, bukan tidak ada kemungkinan, tapi susah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Kalau kita sudah berumur 40 tahun ke atas, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan hendaklah kita minta kebaikan daripada orang tua kita. Karena kesuksesan yang bunda dapatkan hari ini, mungkin hanya berapa persen ikhtiar yang bunda lakukan. Selebihnya itu adalah doa dan tangisan orang tua kita yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tua adalah aset, salah satu jalan untuk kita masuk ke dalam surganya Allah. Orang tua bagian daripada keluarga kita. Kemudian yang kedua adalah anak. Bunda kalau punya anak, didik anak itu. Kita kalau punya anak, anak mampu mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika kalian punya 3 orang anak perempuan, fa ahsana ilaihinna, maka berbuat baiklah kalian kepada dia. Dalam riwayat yang lain, berikanlah kepada dia pendidikan yang baik. Karena dengan itu kunnalahu sitron minan nar, kalian akan terhindar dari api neraka. Punya anak, beri dia pendidikan. Mungkin kita tidak tahu apa-apa, kita tidak bisa apa-apa, tapi anak mesti harus pintar daripada kita. Makanya Ummu Sulaim, ibunya daripada Anas bin Malik, dia tidak tahu, dia bukanlah orang yang berilmu, tapi dia tahu dia punya anak laki-laki. Dia bawa anak itu menghadap kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, orang-orang memberikan berbagai macam. Ada yang memberikan rumah, ada yang menawarkan harta, ada yang menawarkan ini kepada Rasulullah SAW. Sedangkan Ummu Sulaim tidak punya apa-apa. Dia hanya punya satu saja anak laki-laki,
dia hantarkan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak punya apa-apa. Saya hanya punya satu orang anak laki-laki. Saya serahkan kepada engkau. Jadilah dia pembantu engkau, wahai Rasulullah, supaya dia bisa melihat aktivitas-aktivitas yang baik. Jadi kalau punya anak, kalau kita nggak bisa, hantarkan dia kepada orang yang bisa. Sudahlah kita tidak bisa, anak terbengkalai. Jadi kalau dalam isaran Al-Quran itu dijelaskan. Biasa anak itu mesti harus lebih pintar. Maryam punya anak namanya Isa. Isa lebih mulia daripada Maryam. Maryam punya ibu. Namanya siapa? Hana. Punya bapak namanya Imron. Gak ada di dalam Al-Quran surah Hana. Yang ada surah Maryam. Mana yang lebih mulia, Maryam daripada Hana? Lebih mulia Maryam. Jadi kita itu anak mesti harus lebih pintar daripada kita. Kalau kita tidak bisa, anak harus bisa. Bawa dia kajian ilmu ini. Nah, anak-anak ini bagus nih. Ya dengar. Bawa dia hadir bersama kita. Karena anak adalah suatu aset yang mampu menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Kalau bunda punya 3 anak perempuan, didik itu dengan baik, maka itu mampu mengarahkan kita masuk ke dalam surga dan menghindarkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat bertanya, bagaimana kalau kami punya anak 2 perempuan saja, wahai Rasulullah? 2 pun sama. Dan hadis hanya terputus di situ. Andai kata para ulama hadis, ada yang bertanya, bagaimana kalau 1 pun Rasulullah akan menjawab seperti itu. Bagaimana dengan anak laki-laki? Idza mata ibnu Adam in qata'a min amali illa min salasin. Apabila anak Adam itu mati, terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Dan yang ketiga itu adalah waladun solihun fayada'u lahu. Anak laki-laki yang soleh, waladun itu secara harfiah itu anak laki-laki. Maka anak yang mendoakan orang tua, pahalanya tidak akan pernah terputus. Jadi anak aset bagi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau punya anak, didik dia, latih dia ilmu agama, bawa dia ke pesantren, sekolah-sekolah Islam. Kamu sekolah-sekolah Islam masukkan ke pesantren, berpisah setahun 2 tahun itu tidak jadi masalah, asalkan dia nanti menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita hari ini punya orang tua, maka kita hormati dia, kita doakan dia, maka kita insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah. Kedua, anak adalah suatu aset bagi kita untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah suami bagi ibu. Semuanya punya suami di sini. Suami adalah aset bagi kita masuk ke dalam surga. Ada 4 syarat perempuan itu masuk surga. Iza shamat syahroha, iza shallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahroha, kemudian wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Kalau seorang perempuan itu sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, menjaga kehormatan dirinya, taat kepada suaminya, katakan kepada dia, pilih 8 pintu surga, dia mau masuk mana saja dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita suami itu adalah aset bagi kita. Jadi hari ini banyak orang yang tidak mau menghormati suami, bercakap kasar pada suaminya. Kalau suaminya baik, kenapa kita harus bersikap kasar? Ini banyak istri ini melayani suami itu tidak mau. Pada tugas istri itu apa? Melayani, dan cuma 2 tugas suami itu.
Tugas istri cuma dua. Pertama itu melayani, kemudian yang kedua apa? Patuh kepada suami. Itu aja kewajibannya. Ini sudahlah tidak patuh, tidak mau melayani, apa? Suami, kita punya suami hari ini, layani dia dengan baik. Ini ketika, maaf, berapa banyak seorang istri, ini suami ini pulang dari kerja. Gimana cara melayani suami? Kalau suami pulang dari kerja, berdandanlah kita dengan dandan yang baik. Karena suami itu banyak ujiannya di luar. Banyak godaan yang melihat orang-orang, apalagi kerja kantor. Orang-orang kantor tahu lah, ya kan? Pakaiannya, godaannya banyak. Sampai ke rumah istri merengut, apa dah dia mencari yang lain? Coba, rambutnya tidak diurus, bajunya compang-camping menghadang, dah suami saya. La ilaha illallah. Bunda, ya, perlu kita ketahui. Suami kita itu walaupun dia tidak menegur kita, suami saya ini biasa aja, tetap di dalam hatinya itu pengen istrinya itu cantik dalam keadaan apapun. Setidaknya berdandanlah dengan dandan yang baik. Meskipun hati ini berduka. Pernah dengar kisah Ummu Sulaim? Ummu Sulaim ini, Bunda, ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim ini menikah dengan Talhah. Talhah sahabat Rasulullah. Dia suatu ketika, Abu Talhah bukanlah orang Islam ketika itu. Lalu Abu Talhah mencintai Ummu Sulaim. Karena Ummu Sulaim ini wanita yang sangat-sangat cantik di Madinah pada saat itu. Dia wanita Ansar. Dan Talhah laki-laki yang sangat tampan, tapi tidak memeluk agama Islam. Tapi dia cinta kepada Ummu Sulaim. Apa kata Abu Talhah ketika dia mengungkapkan rasa cintanya kepada Ummu Sulaim? Dan itu disambut baik oleh Ummu Sulaim. Aku pun punya perasaan yang sama, wahai Abu Talhah. Kata Ummu Sulaim, kata Abu Talhah, berapa mahar engkau? Berapapun engkau minta maharnya, aku bayar itu. Berapa dinar, berapa dirham, aku bayar maharnya. Jangan engkau khawatir. Apa kata Ummu Sulaim? Wahai Abu Talhah, aku tidak gila harta. Aku tidak menginginkan hartamu. Lalu apa yang engkau inginkan dari aku supaya aku bisa mengungkapkan rasa cinta, supaya aku bisa menikahkan kamu? Kata Ummu Sulaim, aku ingin sebelum engkau menikahi aku, engkau memeluk agama Islam. Bagaimana cara saya untuk memeluk agama Islam? Temui Rasulullah, kata Ummu Sulaim. Ditemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya mencintai seorang perempuan yang bernama Ummu Sulaim. Apa kata Rasulullah? Kenapa engkau mau menikahi dia? Kenapa engkau masuk Islam? Karena aku ingin menikahi Ummu Sulaim. Kata Rasulullah, wahai Abu Talhah, perbaiki niatmu. Perbaiki niatmu. Kalau engkau masuk Islam hanya semata-mata ingin menikahi, percuma. Perbaiki niatmu dulu, nanti engkau baru aku nikahkan dengan Ummu Sulaim. Ternyata dia berusaha memperbaiki niatnya dan dia dinikahkan oleh Rasulullah dengan seorang perempuan yang ahli surga, namanya Ummu Sulaim. Hasil dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki. Lahir seorang anak laki-laki yang kita kenal dengan di dalam hadisnya itu Abu Umair, yang ketika Rasulullah itu lewat, ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair, yang anak kecil yang lagi bermain burung. Itu salah satu dalil yang diambil oleh para ulama bahwasanya kita boleh memelihara burung. Karena Rasulullah melihat burung yang meninggal di dalam sangkarnya, lalu Rasulullah bercanda, apa yang dilakukan oleh Nugair, burung daripada Abu Umair. Anak itu lahirlah. Siapa yang tidak cinta dengan anak?
Ketika anaknya masih kecil, dia sangat mencintai anak itu. Lalu datang panggilan jihad. Apa kata Sulaim? Wahai Abu Talha, engkau menikah dengan aku ini, engkau masuk Islam ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ada panggilan Allah, silahkan penuhi panggilan Allah. Ditinggallah anak. Sedangkan anaknya ketika itu sedang sakit. Ini ada di dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita baca kisahnya ada. Dia tinggalkan itu, lama dia pergi. Ternyata dalam kepergiannya itu anaknya meninggal dunia. Anaknya Abu Talhah dan Ummu Sulaim meninggal dunia. Sedangkan Abu Talhah tak tahu. Kata Ummu Sulaim, wahai keluargaku, jangan ada satupun yang menyampaikan kabar ini, kabar duka ini kepada Abu Talhah. Biar aku sendiri yang menyampaikan. Ketika Abu Talhah pulang, disambut baik oleh Ummu Sulaim. Hatinya berduka, tapi suami harus kita hormati. Hatinya sedih, suami harus kita layani. Dia berdandan dengan dandan yang secantik-cantiknya. Bahkan kata Abu Talha, aku tak pernah melihat istriku lebih cantik daripada itu. Dia berdandan. Padahal hatinya berduka, sambut suami dengan baik. Dia berikan makan, dia layani suami di malam itu dengan pelayanan yang baik. Sehingga saking cantiknya Ummu Sulaim pada saat itu, dia pun melakukan hubungan suami istri. Dia tanya, anak kita mana? Apa kata Ummu Sulaim? Wahai suamiku, huwa askanu makanan. Dia sudah lebih tenang daripada sebelumnya. Pagi hari ditanya lagi anaknya, mana anak kita? Wahai suamiku, seandainya dia beri perumpamaan dulu gitu. Ini luar biasa kisahnya. Bunda, seandainya ada suatu kaum yang menitipkan barang kepada sebuah keluarga, lalu kaum itu ingin mengambil barangnya lagi, kira-kira berhak tak keluarga itu menahan barang tersebut? Apa kata Abu Talhah? Ya berhaklah dia, orang keluarga itu menahan barangnya. Orang ini barang dia, hak dia mengambil. Kan dia hanya tempat menitip. Wahai suamiku, ketahuilah bahwa anak kita sudah diambil pemiliknya. Begitu cara Ummu Sulaim menenangkan hati suami. Bukan kayak kita lah, kalau meninggal sambut suami itu di depan pintu lah meloncat kita. Pegang kakinya, anak kita meninggal, kemana aja kamu selama ini? Mengguling-guling kita di depan istri, depan suami. Marah, kesal kita dengan suaminya. Anak meninggal nggak pulang-pulang, cari tahu kenapa kamu nggak pulang-pulang. Tapi seorang perempuan yang soleha, dia mampu menenangkan hatinya. Jadi kalau istri yang baik itu kalau ada kabar duka jangan langsung tambah panik lah suaminya. Bayangkan ketika Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira setelah menerima wahyu, melihat malaikat, ketakutan menggigil, disambut oleh apa? Oleh Siti Khadijah. Apakah Khadijah bertanya, kenapa kamu kenapa? Dipaksa Rasulullah itu? Enggak. Dia biarkan dulu Rasulullah untuk mencari solusi, merumuskan solusi, sehingga solusi itu sudah ada, dia akan bercerita sendiri. Kita kalau suami pulang ke rumah, jangan pula kita paksakan dia untuk menceritakan sesuatu. Apa yang terjadi? Ini akan seorang suami aib bagi dia menceritakan kekurangan yang dia alami. Dan dia tetap kesal. Kenapa engkau tidak memberitahu aku dari sejak awal? Dia pun datang menemui Rasulullah SAW. Dia ceritakan masalahnya. Apa kata Rasulullah? Apakah kalian berhubungan tadi malam? Rasulullah tahu. Apa kata? Iya. Apa kata Rasulullah? Barakallah fi lailatikuma. Allah telah memberkahi benar yang dilakukan Ummu Sulaim dan yang kalian lakukan semalam itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mendapatkan anak. Anaknya itu jauh pula lebih baik daripada sebelumnya. Nah, jadi hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini pertama adalah kesabaran, bagaimana sabarnya seorang Ummu Sulaim yang patut untuk kita tiru. Yang kedua itu tadi
bahwa taat kepada suami meskipun dalam keadaan hati bermasalah, suami wajib kita layani dengan baik. Jadi suami adalah suatu aset bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu la tartafi'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 orang yang tidak diangkat pahala sholatnya itu meskipun hanya sejengkal saja. Salah satu di antara yang 3 itu adalah seorang perempuan yang tidur wa zaujuha 'alaiha sahitun, dan sedangkan ketika dia tidur suaminya dalam keadaan murka kepada dia. Bahkan kata para ulama, seorang istri yang membelakangi suami tidur itu mampu menghalangi dia dari nerakanya Allah. Ini jangan sampai kayak malam udah hadap pada suami tidur. Jangan dibelakangi suami. Marah dikit sama suami itu udah suaminya marah pada kita. Murkanya suami atas dasar perbuatan kita, sholat kita tidak akan pernah terangkat. Hadap suami, ya nak? Buatlah romantis-romantis. Itu adalah ladang bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang hadir ini adalah para bunda, maka kita bercita bagaimana seorang istri kepada suami. Suami juga ada hak kepada istri. Oke, bisa ya bunda ya? Yang sampai kalau kita bentak itu suami murka kepada kita, kita tidur, sholat kita, walaupun si suaminya tidur dalam keadaan murka suaminya ini. Ini seorang istri misalkan bangun tengah malam tahajud. Setelah tahajud dia baca Al-Quran, dia menangis terus. Kemudian subuh dia sholat lagi sunnah fajar, sholat subuh berjamaah, dia tunggu berzikir terus. Kemudian sholat sunnah isra, sholat zuhur, apa segala macam, terus sholat maghrib tilawah sampai isya. Sholat lagi, sholat isya, sholat sunnah dilakukan. Tidur suaminya dalam keadaan murka. Semuanya tidak ada manfaat di hadapan Allah Subhanahu. Itulah dia lakukan. Katanya itu istri solehah. Mana ada? Dia tidur, suaminya tidur dalam keadaan murka kepada dia. Makanya dalam hadis ya, tidak salah, seandainya seorang istri ini sudah berdandan dengan cantik, sudah sampai ke pelana kuda itu, datang suami menawar untuk ke tempat tidur, maka berhenti kita layani suami. Yang sampai kita tidak melayani. Ini berapa banyak istri tidak mau melayani suami. Suami udah capek kerja, diajak melakukan hubungan suami istri, alangkah sulitnya. Nah, itu banyak seorang suami yang nikah dengan teman sekantornya. Tidak benar. Ini akibatnya. Kadang suami istri itu berbagai alasan kadang untuk tidak melayani suaminya. Kenapa? Padahal sama-sama menikmati. Ini adalah suatu jalan bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Bukan suami saja yang menikmati. Kenapa? Ada masalah dengan seorang istri yang seperti ini. Melayani suami, ya. Suatu kenikmatan yang mendatangkan pahala, yang mampu membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak mampu melakukan itu? Ingat, surga laki-laki ada pada ibunya, surga seorang istri ada pada suami. Jadikan suami, jadikan anak, jadikan harta wadah bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Keluarga jalan menuju surga. Hormati orang tua, didik anak kita, hormati suami kita. Maka insya Allah itulah jalan bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.